Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan hari ini saya pengen kasih tahu ke kalian salah satu event yang paling penting yang perlu kalian pantau minggu ini, dan juga saya pengen bahas kira-kira apa yang harus kita perhatikan dan pantau apabila memang kita sekarang belum di dasar koreksi atau kita akan masuk ke bear market yang lebih berkepanjangan. So, stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,72 triliun dolar atau turun sekitar 1,71%. Tapi Bitcoin sendiri kembali ke angka 38.700-an, Ethereum 2.590, BNB 370, XRP 0,77, Terra Luna 91 dolar, Cardano 0,8, Solana 81 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 69,38 dolar. So, kita melihat market hari ini dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang merah, ada juga yang hijau. Top performernya adalah Terra Luna dengan kenaikan 3,35% ke 90,91 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, event paling penting yang perlu kalian pantau minggu ini tentunya adalah nanti di tanggal 17 Maret 2022. Spesifiknya, hari Kamis nanti jam 1 subuh waktu Indonesia Barat akan ada FOMC Economic Projections dan juga Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga The Fed. Yang dimana event ini sudah ditunggu oleh para investor selama berbulan-bulan gitu ya. Dan menurut saya pribadi, kalau misalnya nih The Fed ternyata memang melakukan kenaikan suku bunga sebesar 0,25%, berarti kan kalau dinaikkan lagi, sekarang kan suku bunga di US itu 0,25. Kalau naiknya 0,25 lagi, berarti kan nanti jadi 0,5. Dan itu sesuai dengan prediksi para analis gitu. Para analis sekarang beranggapan ekspektasi mereka itu The Fed akan naikkan 0,25% ke 0,5. Dan menurut saya apabila itu yang terjadi, alias kenaikannya itu sesuai dengan ekspektasi, maka volatilitas akan terjadi di market. Namun menurut saya volatilitasnya itu nggak akan yang ekstra gitu. Alias ya kita mungkin akan melihat semacam volatilitas tapi nggak yang ganas. Nah, kita baru akan mendapatkan volatilitas yang ganas apabila The Fed nanti melakukan kebijakan yang berbeda dengan yang diprediksikan oleh pasar. Alias bisa jadi The Fed melakukan kenaikan sebesar 0,5 menjadi 0,75 berarti, atau The Fed malah tidak melakukan kenaikan suku bunga sama sekali, alias tetap di 0,25%. Nah, apabila dua senario ini yang terjadi, maka menurut saya itu akan men-trigger atau memicu market mendapatkan volatilitas yang ganas gitu. Karena kan pasti pasar kan shock gitu ya, kenapa The Fed malah melakukan kebijakan di luar ekspektasi. Dan itu adalah pandangan dari saya gitu. Dan tentunya kita nggak bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh The Fed nanti. Kita hanya bisa menunggu dan biarkan waktu yang menjawab, dan kita baru akan bisa melihat reaksi pasar seperti apa. Dan saya pengen tahu sih sebenarnya, apakah menurut kalian The Fed ini akan melakukan kenaikan suku bunga 0,25, atau menurut kalian akan naiknya 0,5, atau malah ada yang beranggapan kita nggak akan naik suku bunganya? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, ini juga tentunya berkaitan dengan harga Bitcoin gitu ya. Bitcoin drifts into weekly close while Fed rate hike looms at next major Bitcoin price trigger. Jadi seperti yang udah kita ketahui juga guys, bahwa beberapa hari terakhir ini volume di market itu sangat kecil gitu ya. Dari Jumat sampai sekarang tentunya kita nggak melihat pergerakan yang terlalu signifikan. Kita hanya cenderung sideways saja. Dan menurut saya ini mungkin akan berlanjut hingga nanti Kamis. Karena mungkin sebagian besar investor masih akan lebih memilih untuk melakukan wait and see terlebih dahulu, gitu kan? Karena tentunya event besarnya baru nanti akan ada di Kamis. Nah, setelah mungkin selesai Kamis, kita akan melihat volume di market mungkin akan kembali naik, gitu ya. Dan kita juga akan membahas kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan, gitu ya, apabila memang Bitcoin nanti akan drop lagi, atau mungkin kita memang belum di dasar koreksi, dan kita akan masuk ke bear market yang berkepanjangan. Tentunya kita nggak bisa hanya berharap untuk
kemungkinan terbaiknya ya. Kemungkinan terbaiknya atau best case scenario-nya ya berarti kita hanya akan terkoreksi atau sideways kurang lebih di area 30 ribuan, kemudian kita akan kembali rally ke atas dan masuk ke all time high baru. Tentunya itulah best case scenario-nya gitu atau kemungkinan terbaik. Tapi kalau worst case scenario-nya tentunya kita masih akan mendapati koreksi lebih dalam, drop lebih jauh, dan mungkin akan menembus di bawah 30.000, mungkin menuju ke sekitaran area 20.000. Dan ini juga bertepatan dengan beberapa indikasi gitu ya, atau indikator. Ini dari salah satunya dari Plan C gitu. Dia mengatakan the floor Bitcoin price of accumulation phase was within 0 to 29 days of the last 3 crosses. We had a cross 9 days ago, will history repeat? Last 3 times resulted in a Bitcoin price drop to my Confluence floor model currently at 26,820. Jadi dia mempunyai sebuah data on-chain yang dia buat seperti moving average ya. Dan yang biru ini adalah short-term holder floor namanya. Kemudian yang hijau adalah dormancy flow floor. Dan secara historis, apabila kita mendapatkan crossover di MA ini atau moving average ini, maka kita akan bisa mendapati kalau misalnya yang biru menembus ke bawah garis hijau, itu biasanya kita akan mendapatkan drop di market. Oke, istilahnya mungkin orang sebutnya dead cross gitu kan. Kalau misalnya kita melihat garis biru ini menyeberang atau menyilang ke atas garis hijau, itu kita sebut mungkin golden cross atau biasanya kita akan melihat harga naik. Dan beberapa kali sebelumnya ketika kita mendapatkan dead cross di sini, harga itu sudah mendapati drop gitu ya. Dan terakhir kali itu di tahun 2020 ketika kita mendapatkan dead cross di sini. Pada hari itu juga kita melihat Bitcoin itu langsung drop lumayan parah. Kemudian berikutnya di sini kita juga mendapatkan dead cross, tetapi dead cross-nya baru terjadi 15 hari setelah Bitcoin udah drop parah juga di sini. Di sini juga sama, 29 hari sebelum kita mendapatkan dead cross, kita udah start untuk mendapatkan Bitcoin drop gitu ya. Dan kali ini dia juga mengatakan kita udah sepertinya akan mendapati crossover tersebut lagi. Dan dia beranggapan bahwa kemungkinan kita juga akan mendapati drop berikutnya ke bawah. Lalu kalau misalnya drop lagi, pertanyaan selanjutnya, dropnya kemana gitu kan? Nah, kalau misalnya sesuai dengan data historisnya dan indikator yang dipakai di sini, maka biasanya akan berhenti di garis MA-nya di sini. Kita akan kemudian menyentuh di sini dan bounce. Di sini kita menyentuh, kemudian juga bounce. Di sini kita menyentuh, kemudian juga bounce. Nah, apabila hal yang sama juga terjadi, alias juga kalau misalnya history repeat atau sejarah akan berulang, maka katanya Plan C untuk sekarang garis MA-nya itu berada kurang lebih di angka 26.800-an. Alias dia beranggapan kalau memang kita akan drop lagi ke bawah dan menembus di bawah 30.000, maka dia beranggapan 26.000 itu akan menjadi kurang lebih area yang akan dia pantau sebagai dasar dari bear market atau koreksi kali ini. Oke, dan tentunya versinya banyak sekali gitu guys ya. Versi orang-orang menebak di mana sih kira-kira bottom dari bear market atau koreksi kali ini. Ada yang menyebut kita sekarang udah di bottom. Ada juga yang menyebut nanti kita akan menemukan bottom di 26.000. Ada juga yang menyebutkan kita akan ketemu di bottomnya di 20.000. Ada juga yang beranggapan kita akan di 10.000, ada juga yang mungkin ekstrim sampai 5.000 atau bahkan ada yang mengatakan 0 gitu kan. Dan dengan adanya hal ini, kita juga bisa mengetahui bahwa memang akan sangat sulit gitu guys untuk menebak secara pasti di mana sih bottom dari koreksi kali ini. Yang menyebabkan saya selalu sampaikan guys, cara terbaik untuk menghadapi hal seperti ini agar kita tidak ketinggalan kereta dan juga supaya kita tidak membeli terlalu cepat, ya kita lakukan dollar cost averaging. Jadi kita meminimalisir resiko kita ketinggalan kereta, juga meminimalisir resiko kita membeli terlalu cepat. Karena kita terus melakukan cicil, jadi mau naik ataupun turun, kalian tetap akan mendapatkan harga yang terbaik. Gitu ya. So, itu adalah yang pertama. Nah, berikutnya ini dari OD Director. Dia mengatakan bahwa sekarang ini kita sebenarnya membentuk pattern Wyckoff redistribution. Alias yang diekspektasikan akan terjadi berikutnya adalah semacam ini, di mana kita akan membentuk lower low baru dulu untuk menjemput low sebelumnya di sini, kemudian kita akan membentuk higher high baru.
alias membentuk puncak yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Baru dari sana kita akan menyelesaikan koreksi kali ini dan akan membentuk lagi lower low baru, kemungkinan menembus di bawah 30.000. Dan ini tentunya akan sangat sejalan dengan teori di mana kita akan masuk ke bear market berkepanjangan. Kita masih akan menembus di bawah 30.000, mungkin akan revisit ke angka 20.000 atau bahkan 26.000 seperti yang disampaikan Plan C tadi. Banyak sekali versi-versinya, gitu kan? Dan tentunya kita tidak akan atau akan sangat sulit gitu guys untuk mampu menebak kira-kira di mana sih dasar dari koreksi kali ini atau bahkan bear market kali ini. Itu akan sangat sulit untuk kita tebak. Malah kalau misalnya kita mendapati banyak sekali atau misalnya hampir 80% orang meyakini bahwa kita akan nyampe ke angka 20.000 dan pasti 20.000 itu akan menjadi bottom dari bear market kali ini. Justru kalau misalnya banyak orang yakin di sono, saya pribadi yang ragu gitu. Karena biasanya yang diekspektasikan oleh mayoritas itu tidak akan terjadi di kripto. Nah, itu perlu kalian camkan di benak kalian gitu ya. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin saya akan mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Dan untuk closing weekly chart kali ini tentunya seperti yang kalian ketahui juga kita lagi-lagi gitu mendapatkan rejection persis di area key level kita. Oke. Nah, kita membentuk semacam candle indecision lagi. Udah 3 minggu berturut-turut kita membentuk candle indecision. Dan tentunya seperti yang saya sampaikan juga, semakin lama kita berkonsolidasi di sini, maka biasanya ketika kita breakout ataupun breakdown itu volatilitasnya akan semakin tinggi, gitu ya. Jadi untuk sekarang tentunya kita masih melihat para bull dan bear itu masih fighting gitu ya, untuk mempertahankan area-area mereka. Para bull itu nggak mau kehilangan area 30.000 sampai 29, sedangkan para bear nggak mau kehilangan area 42 sampai 43.000 di sini, gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara historis ya guys, setiap kali kita masuk ke bear market akan ada aja satu area di mana kita akan mendapatkan bounce berkali-kali di sana, dan ini akan menjadi key level di weekly chart. Nah, kalau misalnya di bear market 2018 kita mendapati area 6.000-an itu sebagai area key levelnya. Dimana kalau kalian perhatikan berkali-kali kita mendapatkan bounce dari sini, bounce, 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 dan bounce, sebelum pada akhirnya ketika kita mampu benar-benar close di bawah area di sini, kita melanjutkan drop lebih parah ke bawah. Oke, di sini juga sama, kita mendapatkan bounce di sekitaran sini, dan ketika kita drop dan menembus area key level ini yang harusnya dijadikan support, ketika kita drop ke bawah, kita flip menjadi area resistance. 2 kali kita mencoba kemudian gagal, dan pada akhirnya kita mampu lagi close di atas area key level ini, dan baru kita melanjutkan kenaikan ke atas gitu ya. Dan kalau misalnya kita pengen scroll lagi ke belakang, alias kita melihat lagi satu cycle di belakangnya, maka kita akan menemukan hal yang mirip juga. Ini adalah cycle sebelumnya lagi. Dimana ketika kita berada di tahun 2014 awal atau akhir 2013 kita masuk ke bear market gitu ya. Dan key level di cycle kali ini berada di angka kurang lebih 450-an dolar. Gitu ya. Nah, kita mendapatkan bounce berkali-kali di sini. Ini di sini sekali, di sini sekali, di sini sekali, di sini juga sama, di sini juga sama. Sebelum pada akhirnya kita benar-benar mampu close di bawah area tersebut dan kita melanjutkan bear market ke bawah. Dan seperti yang kalian juga bisa pantau, setiap kali kita flip dari yang awalnya support menjadi resistance, kita juga akan kesulitan gitu guys untuk menembus dari key level itu lagi. Yang kalau kalian perhatikan, ketika kita mulai melihat momentum bullish kembali lagi, yang mempersulit Bitcoin untuk naik lebih tinggi harganya adalah kembali key level yang tadi kita sebutkan. Di sini kita mendapatkan bounce, di sini juga sama, berkali-kali kita mencoba, di sini juga kita coba, di sini kita coba, sebelum pada akhirnya kita juga mampu close di atas key level tersebut, dan kita bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi. Dan menariknya, kita kembali retest juga. Kalian perhatikan persis di area key level ini, sebelum kita kembali naik ke atas. Dan menurut asumsi saya gitu guys, untuk yang sekarang key levelnya itu berada di area 30.000 gitu ya. Kalau misalnya memang kita akan masuk ke bear market, maka menurut saya key levelnya nanti akan di area 30.000. Karena kita sudah mendapatkan indikasinya. Kita sudah berkali-kali mendapatkan bounce di sini. Oke, kita juga sudah mendapatkan berkali-kali bounce di sini. Nah, kalau misalnya nanti juga bull kehilangan area ini dan mampu close di bawah area ini, maka kita akan masuk ke bear market yang mungkin lebih panjang gitu ya, mungkin ke area 26 seperti yang disebutkan Plan C tadi, atau mungkin di 20.000 sebelum kita mendapatkan bounce lagi dari sini.
Dan ketika kita mulai start untuk building momentum lagi di sini, area pertama yang juga akan menjadi penghadang utama si Bitcoin untuk menembus lagi ke atas adalah tentunya lagi key level di 30.000 ini. Jadi untuk cycle kali ini menurut saya 30.000 itu adalah key level di weekly chart nih. Oke, ini akan menentukan kita akan masuk ke bear market berkepanjangan dan juga apakah kita akan kembali melakukan reversal atau tidak. Jadi nanti di sekitaran area sini. Oke, tapi tentunya itu baru akan terjadi apabila kita akan drop di bawah angka 30.000. Jadi ini adalah outlook saya di weekly chart seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, sebenarnya ya kita tidak bisa ini ya bahas terlalu banyak hal ya. Kenapa? Karena volume market itu masih sangat amat kecil guys. Saya nggak pengen melakukan analisa terlalu dalam di short term time frame di 1 hour chart atau 15 minute chart karena yang nggak ada yang bisa dibahas gitu guys. Selain kalau sekarang yang bisa kita ketahui adalah bahwa Bitcoin sedang mencoba untuk mempertahankan lagi area 37.000 sebagai area major supportnya yang sudah berkali-kali menjadi penahan harga Bitcoin gitu ya. Dan sekarang kita mencoba untuk mempertahankan lagi area tersebut. Dan kalau misalnya memang kita tidak mampu untuk bertahan di sekitaran area sini, maka next targetnya atau next area major support akan berada di area 34.000 dan resistance terdekat akan ada di sekitaran area 40.000 tentunya. Oke, untuk sementara seperti biasa dan saya sudah sampaikan mungkin di beberapa video saya sebelumnya, per hari ini pun patternnya menurut saya belum terlalu jelas, alias kita hanya melihat sideways saja di market dan tidak akan worth it bagi saya untuk melakukan analisa terlalu dalam gitu. Saya lebih memilih untuk menunggu market melihat mendapati volume lagi lebih tinggi, kemudian patternnya udah mulai jelas lagi, baru dari sana mungkin kita akan lagi melakukan analisa yang lebih dalam. Dan bisa jadi malam ini kita akan mulai start lagi melihat pergerakan sedikit lebih volatil di market karena tentunya pasar saham US sudah mulai kembali buka lagi. Apalagi kita akan menjelang beberapa hari lagi akan ada FOMC meeting gitu ya. So untuk short term time frame saya belum banyak yang bisa saya bahas. Mungkin saya akan akhiri video hari ini sampai di sini dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.